Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ratna Dewi. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik kelas 1B Universitas Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah saya yang berjudul Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersubuh pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian hak dan apa itu pengertian kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak didapatkan oleh pihak lain manapun. Dan pada prinsipnya hak ini dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban sendiri adalah suatu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak didapatkan oleh pihak lain manapun. Dan pada prinsipnya kewajiban ini dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban ini adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya itu saling timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas pentingkah harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Baik, di sini kewajiban asasi manusia itu jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek HAM, seperti yang telah tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun secara filosofis tetap mengidentifikasi adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi ini tidak dapat berjalan dengan semestinya tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi itu sendiri. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun harmoni antara hak dan kewajiban. Baik, selanjutnya saya akan membahas apa itu pengertian sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Yang pertama itu ada sumber historis, di mana perjuangan hak asasi manusia terjadi di dalam dunia barat atau Eropa. John Locke, seorang filsuf yang berasal dari Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat di dalam diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ini ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama itu Magna Carta, kedua Revolusi Amerika, dan terakhir itu Revolusi Prancis. Di mana yang pertama Magna Carta pada tahun 1215, di mana piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawannya yang berisi pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja John kepada para bangsawannya beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjara tanpa adanya pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada Revolusi Prancis pada tahun 1276, di mana perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris, di mana Amerika Serikat ini merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, dan itulah yang merupakan hasil revolusi Amerika Serikat. Yang ketiga ada Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang bertindak sewena-wena dan absolut. Dalam revolusi Prancis ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, yang kedua kesamaan atau equality, dan terakhir itu persaudaraan atau fraternity. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber sosiologis, di mana akhir-akhir ini kita sering menyaksikan berbagai gejolak yang timbul di kehidupan masyarakat, yang kehidupan itu sangat memprihatinkan, yakni dengan munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya yang semakin lama semakin berubah drastis. Pada situasi pasca reformasi sekarang ini,
kita banyak terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya gejolak di dalam masyarakat tersebut, yaitu suatu kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otorasi yang dimainkan oleh rezim baru, dan ternyata itu bukan demokrasi yang kita peroleh saat ini, melainkan itu adalah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit kecil, sementara sebagian rakyat tetap jauh dari kekuatan, wewenang, uang, hukum, informasi, dan bahkan pendidikan. Dengan munculnya hal tersebut membuat kebencian sosial budaya yang terselubung atau social culture animation. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Bukan hanya konflik antara suku, antara umat beragama, antara kelas sosial dan kampung. Sifatnya pun bukan vertikal kelas atas dengan kelas bawah, melainkan sifatnya horizontal antara sesama rakyat. Sehingga inilah yang menjadi sesuatu yang menghancurkan bangsanya sendiri, atau bangsa kita ini dihancurkan oleh masyarakat kita sendiri. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara Indonesia membangun perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah adanya sebuah masyarakat sipil demokrasi yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika dan hak negara dan warga negara adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Awal era reformasi muncul tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Ketiga, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang keempat, otonomi daerah. Keenam, ada mewujudkan kebebasan pers. Dan terakhir itu mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang NRI 1945 ini. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang NRI 1945, kita harus terlebih dahulu melakukan referendum, yaitu meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Oleh karena itu, maka kecil kemungkinan untuk kita dapat berhasil mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika dan apa saja tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memasuki ketentuan baru tentang upaya pemerintahan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sebagaimana terdapat pada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya rumusan tersebut bermaksud agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa Indonesia. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah masyarakat yang harus bersiap menyambut
perkembangan dan kemajuan iptek itu sendiri. Oleh karena itu, budaya bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan pada budaya etnik tradisional, sedangkan iptek itu sendiri berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju dari kita. Maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan, akan dapat terjadi kesenjangan budaya atau cultural lag, yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. Selanjutnya, apa sih esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia itu? Baik, esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Baik, yang pertama ada agama. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana maknanya adalah ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu ada pendidikan dan kebudayaan, di mana pendidikan adalah salah satu bentuk upaya kebudayaan itu sendiri. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Yang ketiga itu ada perekonomian dan kesejahteraan, di mana sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, di mana terdapat pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat, sementara disamaratakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, sebagaimana komponen utamanya adalah rakyat dan sebagai kekuatan pendukung. Sekianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata dan materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.